antara gereja timur dan gereja barat ada perbedaan soal Tritunggal. Bagaimana ini menyelesaikannya itu sudah maju sekali pemahaman itu ya. Paus Yohanes Paulus II itu datang ke Konstantinopel tahun 1981. Dan di situ Paus bertemu dengan Patriark Gereja Ortodok Konstantinopel dan Paus sepakat bahwa gereja barat harus kembali kepada pengakuan iman Nikia Konstantinopel tanpa sisipan apapun. Bahkan Paus mengizinkan ungkapan dan putra itu dihapus dari syahadat Latin. Itu sudah terjadi. Karena pertama penghapusan itu karena apa? Kalau di dalam konsili Konstantinopel 381 itu kan aku percaya akan Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ya kan? Oleh konsili lokal di Toledo itu di wilayah gereja Roma ditambahkan yang keluar dari Bapa dan Putra. Itu yang menjadi perselisihan antara Barat dan Timur. Bagi orang Timur kalau itu Bapa dan Putra berarti sumbernya Roh Kudus ada dua. Tapi bagi orang Barat kata dan di sini maksudnya bukan dan keluar dari Putra juga, tapi diberikan melalui Sang Putra. Kalau itu gereja Timur sepakat bahwa sumbernya Roh Kudus itu hanya dari Bapa, karena Bapa itu merujuk kepada hipostasis sang wujud eksisten. Putra itu adalah firman yang keluar dari the existent. Roh Kudus itu adalah roh yang keluar, sumber hidup yang keluar dari the existent. Kira-kira seperti itu. Maka kalau Roh Kudus keluar dari Bapa dan keluar dari Putra, berarti ada dua eksistensi yang mengeluarkan Roh Kudus. Tapi maksudnya gereja Barat juga tidak seperti itu. Maksudnya Roh Kudus diterimakan kepada umat percaya lewat karya Sang Kristus. Gitu loh. Karena kalau dalam Alkitab kan roh kebenaran yang keluar dari Bapa titik. Tidak ada Bapa dan Putra. Terus kemudian kedua, konsili Toledo itu konsili lokal, tidak boleh berlaku. Karena konsili Nikia, Konstantinopel, Efesus itu konsili universal. Sebelum gereja pecah. Atas dasar apa konsili lokal punya derajat yang sama dengan konsili universal? Itu keberatan Timur. Karena gereja Protestan sudah tidak lagi terikat pada sejarah yang panjang itu karena potong kompas Alkitab langsung Luther, Alkitab langsung Calvin, Alkitab langsung Zwingli, Alkitab langsung gerakan Pentakosta, maka ini dilupakan. Yang menjadi istilahnya ganjalan bagi Timur dan Barat, Katolik dan Ortodok ini ganjalan, di Protestan enggak ganjalan, akibatnya tafsir bebas lebih berkuasa. Itu loh kira-kira. Termasuk ketika teolog Barat kayak Karl Barth siapapun derajatnya seolah-olah sama dengan konsili Nikea. Nah kalau bagi saya yang selalu berpikir historis, konsili Nikea tidak sama dengan Karl Barth. Ini putusan gereja sebelum perpecahan. Putusan gereja sebelum skisma besar, sebelum skisma kecil. Maka tidak sama derajatnya dengan pendapat perorangan. Bahkan pendapat Tertullian pun kalau tidak disahkan dalam konsili, itu juga tidak mengikat. Tapi karena dalam hal ini Tertullian benar, ya tidak apa-apa. Karena kata homo usios itu kan, sebetulnya kata usios itu kan usia,
Theais hypostasis. Lah oleh Tertullian diterjemahkan dalam bahasa Latin una substantia tres personae, kan gitu kan. Maka itu bukan tinggal sebagai ucapan Tertullian semata, tapi sudah disahkan dalam konsili. Nah, begitu juga pengakuan iman lokal yang lain. Pengakuan iman rasul itu tidak mengikat bagi gereja timur. Karena itu bukan putusan konsili. Gereja timur itu sangat yuridis, sangat sangat historis itu. Ini kan bukan putusan konsili, tidak mengikat kami. Padahal keseluruhan dari pengakuan iman rasul itu benar, tapi tidak mengikat kami karena itu bukan putusan konsili. Itu tradisi gereja Roma. Karena sebelum pengakuan iman universal ini masing-masing gereja punya pengakuan iman lokal. Ada pengakuan iman lokal di Roma, itu pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman lokal di Kaisarea. Lah itulah yang menjadi salah satu perdebatan di Konsili Nikea. Karena pada waktu itu Arius itu orang yang tebar pesona. Jadi dia bukan bapak gereja. Dia itu pendapat perorangan, tapi karena dia itu orang karismatik kalau berkhotbah. Ya kalau berkhotbah kan menarik, kan pintar menyusun kata-kata. Dia bikin keonaran di mana-mana dan dia tidak punya hak untuk bicara karena dia hanya presbiter biasa. Dia bukan seorang pemimpin gereja, dia bukan uskup. Karena dampak dari pernyataannya itu kuat sekali, maka sampai-sampai Kaisar Konstantin mengirim orang namanya Hosius untuk melakukan investigasi. Konsili Nikea itu sudah dipersiapkan 7 tahun. Antara tahun 318 sampai bulan Juni tahun 325. Jadi ini bukan putusan mendadak Kaisar. Kaisar pun ditentang oleh Athanasius. Sampai Athanasius diasingkan 5 kali dalam pembuangan. Pada waktu itu juga Kaisar ini maunya kan pendekatan politik. Orang politik itu kan yang penting aman lah. Ya bolehlah kau berdebat, tapi jangan merusak kemapanan, jangan merusak pasokan ekonomi. Karena gandumnya Konstantinopel itu kan diambil dari Mesir. Nanti kalau Mesir ramai dengan Konstantinopel, setoran gandum macet gitu loh, kira-kira seperti itu. Maka kemudian Konstantin menganggap itu serius, tidak serius, dia main-main. Dia mengatakan, aku sudah menghabiskan separuh perjalanan menuju ke kota. Tapi begitu mendengar peristiwa yang tidak penting ini, aku memutuskan untuk membatalkan perjalanan ini. Bagi Konstantin tidak penting. Tapi bagi Athanasius ini soal hidup